Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan Warta Gereja hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara menyerahkan persembahan kepada majelis kelompok atau melakukan transfer ke rekening yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi berikutnya, berdasarkan sidang Majelis Pekerja Lengkap ke-74, dengan ini diberitahukan kepada jemaat GKJ Bambu Kuning bahwa rencana pelaksanaan pemilihan Majelis GKJ Bambu Kuning untuk masa pelayanan tahun 2020-2023 akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Pengisian kuesioner secara online akan dimulai sejak pukul 8.30 pagi hingga 12 malam. Berikut nama-nama bakal calon majelis yang diusulkan. Mohon dukungan doa dan partisipasi jemaat GKJ Bambu Kuning. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta atau mengumpulkan ke pengurus kelompok, atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Pada ibadah umum hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2020, Majelis GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, maka Majelis GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan perjamuan kudus dengan panduan antara lain, jemaat menyediakan makanan dan minuman sehari-hari yang mudah didapatkan sebagai pengganti roti dan anggur. Perjamuan kudus diselenggarakan di keluarga masing-masing dengan mengikuti tata cara perjamuan kudus melalui ibadah minggu hari ini. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Pendeta Kukuh Purwidianto SSI. Majelis GKJ Bambu Kuning melalui Komisi Pembinaan Warga Gereja pada tanggal 4 Oktober hingga 1 November 2020 akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam rangka Bulan Keluarga. Kegiatan akan dimulai dengan persekutuan doa keluarga gabungan kelompok yang akan diselenggarakan serentak hari Sabtu 10 Oktober 2020. Mohon dukungan dari segenap warga jemaat.
Demikian informasi Warta Gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah minggu dari GKJ Bambu Kuning pada hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020, dengan tema lebih dari sekedar makanan dan minuman. Kami mempersilakan Bapak dan Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak dan selamat beribadah. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Saudaraku, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober. Dalam rangkaian kalender gerejawi, bulan Oktober dirayakan sebagai bulan keluarga. Seperti tanaman yang dirawat dan dipelihara, mendapatkan asupan air, pupuk, dan sinar mentari dengan seimbang. Di tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini, keluarga-keluarga dipanggil kembali untuk makin sungguh merawat dan memelihara cinta kasih di keluarga. Sebab kekuatan cinta kasih itulah yang akan membuat keluarga-keluarga tetap berdaya di tengah beragam pergumulan saat ini. Sebagai umat beriman, kita mengamini bahwa cinta kasih Allah lah yang menjadi cikal bakal terbentuknya keluarga. Dia sang pemersatu sekaligus sang pemelihara keluarga. Dia yang membangun dan merawat keluarga. Dia adalah sang cinta yang telah rela memberikan hidupnya untuk keselamatan semesta. Mari melangkah memasuki bulan keluarga dengan penuh sukacita. Jagaiku dan
Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Saudara-saudara, ibadah Minggu saat ini berlangsung karena pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah Allah Sang Cinta. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Amin. Amin, amin, Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku, di ibadah ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema lebih dari sekedar makanan dan minuman. Melalui tema ini, kita kembali diingatkan tentang makna perjamuan kudus. Yang utama dan yang pertama bukan tentang apa yang kita makan dan minum, melainkan apa yang kita peringati dan hayati. Tubuh dan darah Kristus itulah yang menjadi titik pusat pelayanan perjamuan kudus. Melaluinya, karya penyelamatan Allah atas semesta diwujud nyatakan. Saat kita menerima pelayanan perjamuan kudus, berarti kita turut masuk dalam rengkuhan cinta Allah yang sekaligus mengutus kita untuk berbagi cinta kasih di tengah kehidupan. Ku
Mari bersama-sama kita berdoa. Kami menyiapkan hati, pikiran, dan roh kami untuk menerima makanan rohani dari Tuhan. Ini bukan sekedar makanan, tetapi makanan yang berasal dari Tuhan. Makanan yang terus Engkau berikan kepada kami di tengah rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Pakailah hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus sendiri yang mengurapi, dan juga Engkau hadir di setiap hati bersama-sama dengan umat-Mu yang berada di rumah masing-masing di tengah keluarga. Biarlah firman-Mu nyata, memberi kekuatan bagi hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab di ibadah Minggu pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai dengan 44. Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai dengan 44. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan terus-menerus berupaya melakukan kebenaran firman Tuhan." Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kawalanku, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kawalanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mencuci tangan. Sekali lagi, mencuci tangan. Sebuah tindakan yang ternyata tidak hanya penting dalam konteks masa pandemi saat ini, tetapi juga sangat penting dalam kehidupan umat Yahudi kala itu. Dan nampaknya bisa jadi juga dalam konteks kehidupan umat Yahudi saat ini. Tetapi yang membedakan, kalau di masa pandemi, mencuci tangan ini dikaitkan dengan kebersihan ragawi, bersih secara fisik, agar terhindar dari virus, dari kuman-kuman, bakteri, penyebab penyakit. Tetapi dalam konteks kehidupan umat Yahudi, mencuci tangan dikaitkan dengan kebersihan hati, kebersihan batin.
Mencuci tangan adalah sebuah tindakan melepaskan diri dari dosa, kutuk, kesalahan, dan pelanggaran. Tentu kita ingat apa yang dilakukan Pontius Pilatus setelah dijatuhkannya hukuman terhadap Yesus. Apa yang dilakukan Pontius Pilatus di Injil Matius 27 ayat 24, di sana dikatakan ia membasuh tangannya. Lalu dia berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Mencuci tangan dikaitkan dengan kebersihan batin, kebersihan hati. Nah, saudara-saudara, Yesus tidak pernah melarang kebiasaan mencuci tangan untuk kebersihan ragawi. Yang Yesus tolak adalah ketika kebiasaan mencuci tangan itu dipakai untuk mengukur tingkat ketaatan dan keimanan seseorang. Terlebih lagi bagi mereka yang tidak melakukannya kemudian dianggap telah berbuat dosa. Bahkan ini tidak sembarang dosa. Ini bukan dosa kecil, tetapi dalam hukum Yahudi bagi mereka yang tidak taat mencuci tangan, dosanya dianggap sama seperti orang yang berbuat zina dengan pelacur. Dan hukumannya tegas. Dalam hukum Yahudi di sana dicatat mereka akan dicabut dari dunia alias mati. Ini tragis. Ini sebuah hukum yang mengerikan. Ini satu aturan yang sangat menakutkan. Hanya tentang mencuci tangan. Nah, karena itulah kemudian Yesus bereaksi tegas, bereaksi keras. Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Celakalah kamu. Bahkan Yesus mengulang itu 2 kali. Dia mengatakan celakalah kamu, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Diibaratkan seperti kubur yang di dalamnya penuh dengan bangkai-bangkai, tetapi dari luar nampak sesuatu yang biasa dan orang melewatinya dengan mudah gitu. Apa yang nampak, apa yang terjadi di dalam hati tidak nampak di luar, penuh dengan kepalsuan dan kepura-puraan. Bagi Yesus yang lebih penting bukan sekedar kebersihan jasmani, bukan sekedar kebersihan ragawi, tetapi kebersihan batin. Dan kebersihan batin itu harus memancar keluar dalam tindakan nyata. 2 hal yang mestinya nampak, apa yang memancar dari dalam nampak keluar, yaitu dengan jalan memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Bukan sebaliknya. Yesus melihat apa yang dilakukan orang-orang Farisi justru menakut-nakuti umat kaum awam dengan hukum dan aturan yang memberatkan, menghakimi umat dengan hukum dan aturan yang seakan ini diturun-temurunkan, seakan tidak boleh diperbarui. Dengan dalih, kita sering mendengar istilah ya ini sudah dari sananya gitu ya. Ini sudah dari sononya. Tidak boleh diubah-ubah. Siapa berani mengubah itu dosa, kena kutuk. Dan ini yang dikritik oleh Yesus. Karena Yesus melihat aturan Yahudi, hukum Yahudi sudah menjadi segala-galanya. Dan bahkan hukum lebih tinggi dari nilai-nilai kemanusiaan. Yesus mengkritik dengan keras dan tegas. Nah, saudara-saudara, dari perikop ini saya mengajak kita untuk melihat perjamuan kudus dalam konteks pandemi COVID-19 dengan lebih jernih, dengan lebih bening. Paling tidak 3 hal yang perlu
kita disegarkan kembali terkait perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus yang utama bukan tentang alat-alat secara fisik. Dalam bahasa aslinya disebut aparatus atau lambang atau simbol. Bukan perkara tentang simbolnya apa. Apakah ini roti atau anggur. Tetapi tentang penghayatan makna dari lambang itu sendiri. Ada apa di balik lambang itu? Ada apa di balik simbol aparatus itu? Dalam konteks Yahudi, kita tahu roti dan anggur adalah makanan dan minuman sehari-hari yang tentunya mudah dijumpai. Karena itulah kemudian Yesus memakai roti dan anggur itu sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Ya, kalau dalam konteks Asia Tenggara, dalam konteks Indonesia, Bekasi, ya kita diberi ruang untuk memilih makanan dan minuman yang kita gunakan. Prinsipnya satu, bahwa aparatus atau lambang itu bisa menolong kita untuk mengingat, untuk menghayati tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus. Mungkin bisa nasi, mungkin bisa ketela, mungkin bisa ubi, mungkin bisa macam-macam. Tentu dengan takaran, ukuran proporsional. Tidak lalu 1 piring atau 2 piring begitu ya. Nah, saudara-saudara, yang kedua, perjamuan kudus adalah tentang olah batin. Ini bukan sekedar tentang olah fisik gitu ya, olah ragawi kita. Tetapi ini tentang olah batin. Ini bukan sekedar ritual, ini bukan sekedar rutinitas semata yang harus kita adakan, yang harus gereja adakan 2 bulan sekali. Tetapi justru kita diingatkan melalui perjamuan kudus, kita disegarkan kembali tentang karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Melalui peristiwa salib, melalui kematian dan kebangkitannya, kita beroleh anugerah keselamatan. Melalui perjamuan kudus kita diingatkan, kita disegarkan, iman kita dipelihara terus dalam segala keadaan, dalam suka, dalam duka, dalam sakit, dalam sehat. Ketika kita terpuruk dalam kegagalan atau kita ada dalam keberhasilan, ketika kita mengikuti perjamuan kudus, lalu kita diingatkan, Yesus adalah Tuhanmu, Yesus adalah Juru Selamatmu. Percaya dan berimanlah sepenuhnya. Nah, yang ketiga, terakhir, perjamuan kudus memiliki dimensi sosial. Perjamuan kudus ini tidak hanya sekedar bicara tentang dimensi personal antara kita dan Allah, tetapi perjamuan kudus ini memiliki makna sosial. Ketika Yesus meneladankan kepada kita, dia rela berbagi, bahkan dia rela memberikan hidupnya untuk keselamatan semesta. Di kayu salib dia menderita, bahkan dia memberi nyawanya. Dan itu bukti keteladanannya, berbagi hidup untuk sesama. Dan mestinya semangat inilah yang juga mendasari kita ketika kita mengadakan perjamuan kudus. Meskipun di rumah kita makan sendiri atau kita bisa makan bersama dengan keluarga, tetapi ketika kita makan makanan dan minuman itu mengingatkan kita bahwa kita juga direngkuh bersama-sama dengan anggota keluarga Allah yang lain. Bahkan kita direngkuh bersama, disatukan dengan sesama seluruh umat manusia di dunia ini. Dan kita diingatkan, berbagilah. Karena makanan dan minuman ini adalah pemberian Tuhan. Rezeki berkat ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita diajak juga untuk memberikan itu, membagikan itu kepada mereka yang berkekurangan. Berbagi makanan dan minuman kepada mereka yang kelaparan. Perjamuan kudus memiliki dimensi sosial, tidak hanya personal antara kita
dengan Allah. Saudara-saudara, perjamuan kudus dalam konteks pandemi COVID-19 kiranya dapat kita hayati dengan sungguh-sungguh, karena ini bukan sekedar tentang makanan dan minuman. Selamat merayakannya di tengah keluarga. Kiranya Tuhan Yesus menolong. Amin. Saat hening bagi kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Perjamuan kudus bukan sekedar tentang makanan dan minuman, tetapi apa di balik makanan dan minuman itu? Ada penghayatan yang sungguh, yang menggetarkan batin kami, mengingatkan kami akan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan di sanalah anugerah keselamatan kami terima. Dan ketika perjamuan kudus itu diselenggarakan dalam segala keadaan, dalam rupa-rupa pergumulan kami, baik sehat, sakit, dalam keberhasilan atau dalam kegagalan, dalam derita ataupun bahagia, kami mau ingat bahwa perjamuan kudus itu memelihara iman kami, menguatkan iman kami untuk terus teguh mengimani, meyakini bahwa Kristus Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup. Kami disatukan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga dengan mengingat bahwa setiap anggota keluarga yang percaya kepada Kristus adalah anggota-anggota keluarga Allah. Meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, tapi Roh Kristus mengikat dan menyatukan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Di dalam doa syafaat ini kami mendoakan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Hartono, Mbak Jati Utami, Bapak Ibu Suripto Hadi, Bapak Budi Hartoyo, Mas Tomo, Ibu Lidianti, Rena dan Reza, Ibu Silas dan Mbak Vita, Opung Andarias, Apang Pongduma, dan juga Pak Sarju. Dalam segala gumul juang saudara-saudara kami dalam proses pemulihan dari sakit penyakit mereka, kiranya Tuhan menolong memberkati. Tuhan tidak henti-hentinya terus menjaga dan memelihara kehidupan mereka dalam proses mereka berpulih. Kami berdoa ya Allah, situasi dan kondisi saat ini, pandemi COVID-19 yang masih belum nampak ujungnya. Angka penularan masih tinggi di sana sini. Dan biarlah itu mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk boleh terus taat akan protokol, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ini menjadi bagian yang kami hidupi, bukan sekedar tentang kami, tetapi juga tentang sesama kami. Secara khusus kepedulian kami, orang-orang muda terhadap para adioswo, mereka yang sepuh, yang mereka yang sungguh-sungguh perlu dikasihi dan dijagai. Kami berdoa untuk kehidupan bergereja, secara khusus untuk tim PEJ dan tim peduli COVID-19. Dalam rupa-rupa pelayanan mereka, mereka boleh terus berpikir, berencana, dan melakukan aksi konkret sebagai bentuk upaya pendampingan, menolong warga-warga jemaat maupun warga sekitar untuk berdaya secara ekonomi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kami tahu ada banyak saudara-saudara kami yang mengalami PHK atau mengalami kemunduran dalam usaha.
Ya Allah, tidak henti-hentinya kami memohon kepadamu, curahkanlah rezekimu ya Allah untuk setiap pekerjaan yang mereka tekuni. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul berjuang, mereka tenaga kesehatan, dokter, perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit. Ada di antara mereka saudara-saudari kami. Kami berdoa untuk Dokter Nunu, Dokter Rebeka, Dokter Dimas, Dokter Andi, Dokter Yolanda, Ibu Ana, Ibu Christine, Mbak Tias, dan Mbak Lia. Dan mungkin ada saudara-saudari kami lainnya yang belum bisa kami sebut satu persatu. Dalam gumul juang mereka, berikan kesehatan, jagai dan lindungilah mereka ya Allah. Secara khusus pemerintah Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, segenap jajarannya yang saat ini terus berupaya mengawal proses uji coba vaksin, biarlah ini segera dapat berhasil. Akhir tahun ini atau awal tahun, semua proses boleh dijalankan dengan baik dan ini mendatangkan kesehatan, kesembuhan untuk kami, secara khusus warga negara Indonesia. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti yang telah diberitakan dalam warta gereja, dalam ibadah minggu saat ini kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman. Melalui perjamuan kudus kita diingatkan tentang peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus sebagai dasar penyelamatan bagi manusia. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan anggota keluarga Allah. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara-saudara, perjamuan kudus yang diselenggarakan saat ini adalah perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19. Di dalam perjamuan kudus ini, kita menyiapkan alat-alat atau lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus secara mandiri. Utamanya adalah berupa makanan dan minuman sehari-hari yang mudah kita dapatkan. Perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19 diharapkan dapat menolong kita semua untuk meyakini karya pemeliharaan Allah di tengah situasi dan kondisi saat ini. Perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19 memegang teguh semangat merengkuh kehidupan, sekaligus menghayati karya Allah sebagai sang sumber berkat, sang sumber rezeki, melalui hadirnya makanan dan minuman sehari-hari. Melalui perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19, kita semua juga terhisap dalam persekutuan anggota keluarga Allah yang menghidupi semangat berbagi dan peduli, sanggol sinanggol ing bot repot. Dan disinilah perjamuan kudus tidak hanya tentang panggilan personal, tetapi juga menemukan makna sosialnya. Saudara-saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga dalam segala keadaan baik maupun buruk, suka maupun duka, sehat ataupun sakit, derita dan bahagia, kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan.
Amin. Kidung Jemaat 33 bait pertama dan ketiga, suaramu ku dengar. Saudara-saudara, lihatlah di hadapan saudara, inilah makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur, dalam takut dan hormat, sembari mengingat dan percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa dan pelanggaran. Melalui karya salib Kristus, kita beroleh anugerah keselamatan. Dia yang tidak berdosa rela menderita, bahkan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Mari kita makan dan minum lambang tubuh dan darah Kristus yang ada di hadapan saudara-saudara.
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan. Dia yang telah memperkenankan kita menerima perjamuan kudus sekarang ini. Mari kita mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Syukur padamu ya Allah, yang telah memperkenankan kami turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Dengan sikap sempurna, kita akan menyatakan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat diserahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, pada ibadah minggu ini kita diberikan kesempatan untuk menghimpun persembahan. Persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat dan pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan yang mendasari kita di dalam menghimpun persembahan adalah dari kitab Mazmur 136 ayat 25 sampai dengan 26. Yang demikian firman Tuhan. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Syukur padamu ya Allah atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas
sayang dari sana dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, mengucap syukur atas segala berkat, kasih, dan karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami hingga saat ini. Dan ya Tuhan, mampukanlah kami untuk kami dapat terus berbagi berkat kehidupan untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, pada kesempatan ini kami bawa dan kami serahkan persembahan kepadamu. Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Jadikanlah persembahan ini sebagai alat-Mu untuk kami dapat melayani-Mu, mengabarkan karya-karya keselamatan dan karya sukacita dari-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, dan lindungi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, jauhkan dari segala godaan dan gangguan. Tuhan Allah, bimbing dan ajar kami untuk kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Tuhan, apabila di dalam kami menghimpun persembahan, terselip dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Inilah seru doa kami, ucapan syukur dan pengharapan kami, yang kami ingin naikkan di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan
syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati jadikanlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara, kembalilah ke tengah kehidupan dalam keteguhan iman dan pengharapan. Bagikanlah sukacita perjamuan kudus kepada seluruh anggota keluargamu dan kepada semua saudara dan sahabatmu. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan
keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Ibadah telah selesai, Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh sejenak. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto dan seluruh pelayan ibadah untuk pelayanannya di ibadah Minggu hari ini. Majelis Gereja Kristen Jawa Bambukuning mengimbau kepada jemaat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, tetap berada di rumah, menjaga jarak dalam beraktivitas, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker saat di luar rumah. Selamat melanjutkan ibadah di tengah keluarga, di tengah kehidupan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu terlebih besar.